Di Indonesia, jasa pelayanan pembelian tiket jumlahnya semakin menjamur. Banyak sekali platform jasa pembelian tiket online dengan berbagai macam fitur yang dimilikinya. Salah satunya adalah Traveloka. Dengan berbagai macam fitur yang dimilikinya, Traveloka mampu mempunyai banyak konsumen di Indonesia. Hal tersebut dinilai sangat memudahkan konsumen bagi yang ingin melakukan perjalanan domestik maupun non-domestik, baik berupa pembelian tiket perjalanan hingga pemesanan hotel untuk penginapan. Fitur baru yang digadang-gadangkan oleh Traveloka adalah fitur Pay Later. Fitur ini adalah aplikasi cicilan online yang dapat membantu pelanggan mewujudkan liburan dadakan dengan nyaman dan bebas ribet. Setiap pengguna aplikasi dapat membeli tiket dan produk-produk lainnya tanpa bayar terlebih dahulu. Proses pembayaran yang cepat dan mudah juga menjadi kelebihan Pay Later Traveloka, serta tidak ada biaya tambahan seperti biaya tahunan dan uang muka. Kalian tahu nggak sih bagaimana sih perlindungan hukum terhadap data konsumen yang bocor oleh pihak Traveloka? Dan bagaimana tanggung jawab Traveloka atas kebocoran data tersebut? Dan apakah kalian tahu Undang-Undang ITE benar menjadi tameng untuk perlindungan konsumen transaksi elektronik? Yuk, mari kita bahas. Salah satu perusahaan aplikasi di bidang industri MICE, yaitu Tours and Travel, Traveloka dikabarkan mengalami kebocoran data pribadi konsumen, yang merupakan kepemilikan konsumen yang bersifat pribadi. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan transaksi elektronik yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Traveloka adalah perusahaan dengan skala besar yang juga sudah terkemuka di kawasan Asia khususnya. Namun sangat rentan sekali sistem lamanya dilakukan upaya peretasan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Traveloka sendiri mempunyai fitur Pay Later yang dimana menggunakan data pribadi konsumen. Perlindungan hukum mengenai data-data bagi pengguna jasa secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dalam Pasal 31. Dengan berbagai macam kemudahan transaksi yang didapatkan, seringkali banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyalahgunaan, misalnya seperti penipuan, peretasan akun, peretasan kartu kredit atau debit yang terdaftar, dan penyebaran data pribadi konsumen dan lainnya terkait data pribadi konsumen. Mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sekedar peretasan akun dan penggunaan limit Pay Later untuk digunakan belanja online. Namun, lebih dari peretasan itu, data pribadi yang sudah diketahui atau bahkan dicuri oleh pelaku bisa saja digunakan dan disalahgunakan ke depannya untuk hal-hal yang melawan hukum lainnya. Dengan berbagai macam, oleh karena itu sangatlah penting keberadaan undang-undang yang mengatur secara lengkap dan komprehensif untuk menjerat pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam Pay Later. Karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam Pay Later, penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang ITE, apakah objek data pribadi yang dicuri dan dana yang disalahgunakan oleh orang lain sudah diatur mengenai sanksi pidananya oleh Undang-Undang ITE. Dengan menggunakan metode penafsiran yang ekstensif, kiranya kita dapat melihat tensi data pribadi yang ada pada pasal 1, angka 1 Permen Kominfo 20/2016 dengan definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Artinya, secara objek, data pribadi sudah bisa menggunakan UU ITE. Langkah selanjutnya adalah menentukan norma larangannya. Jika data pribadi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik diakses, dicuri, atau secara melawan hukum dikirim kepada seseorang yang tidak berhak dan dibuka kepada publik, maka pasal 30 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 UU ITE bisa diberlakukan.